Kali ini kita akan membahas perbedaan antara sapi, kerbau, dan banteng. Simak selengkapnya. Sapi adalah hewan mamalia pemamah biak atau herbivora dari famili Bovidae yang banyak dipelihara sebagai ternak. Hewan ini memiliki 4 kaki dengan kuku terbelah, serta sistem pencernaan khusus dengan 4 bilik perut untuk mengolah tumbuhan secara efektif. Sapi dimanfaatkan manusia untuk berbagai kebutuhan, antara lain yaitu sumber pangan. Sapi adalah penghasil utama daging sapi potong dan susu sapi perah. Tenaganya bisa untuk membantu petani membajak sawah, dan kulitnya digunakan untuk bahan pakaian atau alas kaki. Jenis sapi sangat beragam, seperti sapi Friesian Holstein yang berwarna hitam putih untuk penghasil susu, sapi limusin yang berotot untuk pedaging, serta sapi Bali dan sapi Madura yang merupakan sapi lokal khas Indonesia. Di berbagai negara, sapi memberikan manfaat krusial sebagai sumber utama protein hewani, daging dan susu, penggerak roda ekonomi, serta penunjang pertanian. Hewan ini juga bernilai penting dalam budaya, bahan baku industri, dan penyedia energi. Daging sapi menjadi makanan pokok yang kaya akan protein dan zat besi di negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Argentina. Daging diolah menjadi komoditas bernilai tinggi untuk kesehatan otot dan pencegahan anemia. Susu sapi juga tak kalah bermanfaat. Di negara seperti Selandia Baru dan kawasan Eropa, sapi perah adalah tulang punggung industri gizi. Susu diolah menjadi keju, mentega, dan yogurt yang dikonsumsi miliaran orang. Tidak hanya daging dan susu, kotoran sapi juga bisa dijadikan sebagai pupuk kandang yang menyuburkan lahan pertanian secara berkelanjutan. Adapun nilai sosial dan budaya bagi negara seperti India, sapi dianggap suci oleh umat Hindu. Mereka dihormati dan tidak dikonsumsi, melainkan dimanfaatkan susunya dan kotorannya untuk ritual. Akan tetapi, di Afrika dan sebagian wilayah Indonesia seperti Madura, sapi menjadi simbol kekayaan, prestise, dan alat pembayaran mahar atau mas kawin. Mengenai populasi sapi sendiri, berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk tahun 2025, total populasi sapi di Indonesia tercatat sekitar 14.049.210 ekor. Jumlah ini terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu sapi potong 13.549.850 ekor dan sapi perah 499.360 ekor. Tren dan sebaran populasi sapi di Indonesia sempat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir setelah sempat merosot tajam pada tahun 2023 menjadi sekitar 10,83 juta ekor. Populasi kembali menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2024, sekitar 13,27 juta ekor dan terus tumbuh hingga tahun 2025 melalui berbagai program pemulihan pemerintah. Jawa Timur tetap menjadi basis kekuatan peternakan sapi nasional terbesar, dengan populasi sapi potong mencapai lebih dari 3,1 juta ekor. Hingga Mei tahun 2025 tercatat sebanyak 963.193 ekor sapi telah dipotong melalui rumah potong hewan atau RPH di seluruh Indonesia. Sapi memberikan kontribusi positif bagi lingkungan melalui produksi pupuk organik yang menyuburkan tanah dan pemanfaatan kotorannya sebagai sumber energi alternatif biogas yang ramah lingkungan. Selain itu, dalam sistem pertanian berkelanjutan, penggembalan sapi dapat membantu mengendalikan pertumbuhan gulma dan menjaga siklus nutrisi alami lahan. Banteng atau Bos javanicus adalah spesies sapi liar endemik Asia Tenggara yang berkerabat dekat dengan bison dan kerbau. Di Indonesia, mamalia bertanduk yang menjadi simbol sila keempat. Pancasila ini memiliki populasi penting yang dilindungi di berbagai taman nasional. Banteng memiliki ciri fisik, ukuran badan yang sangat besar dengan tinggi 1,5 hingga 1,75 meter dan berat mencapai 600 hingga lebih dari 2.300 kg. Banteng jantan dewasa memiliki bulu coklat, gelap hingga hitam dan tanduk melengkung yang besar, sedangkan banteng betina berwarna coklat kemerahan dengan tanduk yang lebih kecil.
Banteng hidup secara berkelompok dan merupakan satwa herbivora yang memakan rumput, daun, buah-buahan, dan bambu. Mereka hidup di kawasan hutan hujan tropis, hutan bambu, dan sabana. Fakta menarik, leluhur sapi Bali yang banyak diternakan di Indonesia adalah hasil domestikasi dari banteng yang telah dijinakkan. Selain di Asia Tenggara, banteng juga hidup liar di Australia dan sering dianggap sebagai hama karena populasinya yang sangat banyak di sana. Saat ini, banteng liar masuk dalam kategori terancam punah atau endanger dan dilindungi secara hukum. Jika Anda ingin melihat banteng di habitat aslinya di Indonesia, lokasi terbaik yang bisa dikunjungi adalah Taman Nasional Baluran, Alas Purwo, Meru Betiri, atau Ujung Kulon. Di Spanyol, banteng menjadi pertunjukan yang lebih dikenal sebagai adu banteng atau Corrida de Toros, di mana bintang utamanya adalah matador atau pelaku utama. Berlangsung dari Maret hingga Oktober, tradisi ikonik ini memadukan keberanian, tarian seni, dan risiko maut di dalam arena khusus yang disebut Plaza de Toros. Selain adu banteng, Spanyol memiliki tradisi ikonik lainnya yang disebut Encierro, di mana belasan banteng dilepaskan di jalanan dan ratusan orang berlari menghindari serudukan banteng tersebut. Tradisi ini merupakan bagian integral dari Festival San Fermin yang diselenggarakan setiap bulan Juli di kota Pamplona. Ribuan peserta berpakaian serba putih dengan selendang merah berlari di sepanjang jalanan kota. Rute lari biasanya berjarak sekitar 850 meter dan memakan waktu sekitar 2 menit. Fakta menarik dan kontroversi, banteng sebenarnya buta warna merah. Mereka marah bukan karena warna kainnya, melainkan karena kibasan kain yang bergerak agresif di depan mereka. Meskipun menjadi warisan budaya yang mendunia, tradisi ini memicu pro dan kontra. Banyak kelompok hak-hak hewan menentang pertunjukan ini karena dianggap sebagai kekejaman terhadap satwa. Manfaat ekologis banteng atau si tukang kebun hutan. Banteng itu spesies kunci di hutan. Kalau banteng punah, ekosistem ikut pincang. Penyebar bibit gratis. Banteng makan buah dan rumput. Terus pupnya nyebar biji kemana-mana. Biji yang lewat perut banteng malah lebih gampang tumbuh. Jadi dia nanam pohon tanpa disuruh. Kerbau. Kerbau adalah hewan mamalia pemamah biak ruminansia dari famili Bovidae yang sering diternakan untuk dimanfaatkan daging, susu, kulit, dan tenaganya. Hewan ini dikenal kuat dan sangat membantu manusia, terutama dalam membajak sawah. Sama seperti sapi, yang membedakannya yaitu karakter fisik yang dimiliki. Kerbau bertubuh besar dengan kulit tebal, berwarna gelap dan memiliki 2 tanduk melengkung yang khas. Dan juga habitat yang berbeda dengan sapi. Kerbau sangat menyukai lingkungan berair dan sering berendam di lumpur untuk mendinginkan suhu tubuh. Kerbau merupakan hewan herbivora yang memakan rumput, dedaunan, dan tanaman air. Di Indonesia sendiri, kerbau dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kerbau rawa. Kerbau ini banyak ditemukan di lahan basah seperti di Kalimantan dan Sumatera. Beradaptasi dengan baik di perairan dan sering digunakan sebagai hewan pekerja. Dan kerbau sungai, yang umumnya dibudidayakan untuk diambil susunya, seperti kerbau perah di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Selain sebagai ternak komersial, kerbau memiliki nilai budaya yang sangat sakral di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya, pada masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan, kerbau terutama jenis kerbau belang atau tedong bongga menjadi simbol status sosial dan memegang peran penting dalam upacara adat serta tradisi pengantaran arwah. Di upacara Rambu Solo, keluarga yang ditinggal harus potong kerbau. 24 ekor sama dengan bangsawan tinggi. 1-2 ekor sama dengan rakyat biasa. Dagingnya dibagi ke seluruh desa. Jadi, upacara kematian sekaligus sedekah massal. Di Sumba adat Marapu dan Pasola, kerbau jadi hewan kurban utama buat roh leluhur Marapu. Tanduknya dipajang di depan rumah adat sebagai simbol kemakmuran. Makin banyak tanduk, makin disegani. Di Pasola, permainan lempar lembing dari atas kuda, kerbau dikorbankan sebelum acara buat minta restu.
Populasi kerbau nasional tercatat sebanyak 755.468 ekor. Provinsi Aceh memegang populasi terbanyak dengan 108.522 ekor atau sekitar 14% dari total nasional. Sebaran kerbau juga terkonsentrasi di berbagai wilayah Sumatera dan Indonesia Timur yang memiliki ekosistem lahan basah seperti di Pampangan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terkenal dengan ekosistem kerbau rawa yang hidup di lahan basah dan perairan. Kerbau di daerah ini memiliki kebiasaan unik berenang, mencari makan berupa tumbuhan air. Toraja, Sulawesi Selatan merupakan habitat kerbau belang atau tedong bongga yang sangat ikonik. Danau Panggang, Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, pusat pengembangan kerbau rawa di lahan lebak atau rawa banjiran. Kawasan ini sangat bergantung pada pasang surut air sungai. Pulau Moa, Maluku Barat, Daya Maluku, dikenal sebagai habitat kerbau Moa yang beradaptasi di lingkungan savana dan padang rumput kering.